Shalom, selamat malam Jemaat Caunturkusumo, dan juga selamat malam untuk para sahabat yang mengajar. Ya, hari ini kita berada di acara KPK online ya, tapi bukan live streaming, jadi nggak bisa nanya ya, walaupun saya yang menyampaikan pada malam hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih penyertaan-Mu. Sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online, menggali firman Tuhan lebih lagi, dan biarlah apa yang Kau mau sampaikan kepada setiap kami bisa tersampaikan dengan baik melalui jaringan yang ada. Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai saluran firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita masuk saat ini di dalam pembahasan Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ini bicara tentang perkawinan di Kana. Saya kira kita sudah sering mendengar khotbah tentang ini, kita sudah sering bicara tentang perikop ini, tetapi ayo kita baca dulu deh yang pertama, baca dulu ya, karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Seringkali ayat ini atau perikop ini dibahas mulai bicara tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang bagaimana kita mendapat mujizat. Ya, biasanya dibahas bagaimana seorang pelayan ini ya, dia nurut ya, disuruh sama Bunda Maria apa saja yang dikatakannya lakukanlah gitu ya. Jadi ayat kelima kan dikata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, biasanya mengacu supaya kita belajar bagaimana kita bisa menerima mujizat. Salah satunya kita harus taat dan lain sebagainya ya, karena anak buah ini tadi ya, para pelayan-pelayan itu mereka taat ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang juga mengatakan, mengambil sari dari perikop ini, bagaimana Yesus harus diundang dalam sebuah keluarga, itu indah sekali, bagus. Tapi saya mau membahas sesuatu yang lain pada malam hari ini. Saya mau berbicara tentang satu hal, yaitu kita harus melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam sebuah mujizat pasti berhubungan dengan apa yang kita perlukan. Saya ulangi ya, Tuhan melakukan sebuah mujizat atau mengadakan sebuah mujizat pasti berhubungan dengan apa yang kita perlukan, apa yang diperlukan. Pada waktu kondisi pesta seperti ini, anggur habis. Maka Yesus Kristus, dia membuat satu mujizat yang pertama, yaitu air jadi anggur. Artinya apa? Karena memang dibutuhkan anggur. Ingatkah kita ketika
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dilakukan Musa, yang Tuhan berikan mujizat, itu pasti berhubungan dengan apa? Yang bangsa Israel perlukan. Mereka berjalan haus, ketemu danau, dan danaunya pahit. Dan apa yang dilakukan Musa? Musa ambil ranting dan kemudian dia lemparkan ke air itu yang disebut dengan Mara, dan kemudian air itu menjadi manis. Maksudnya bisa diminum, ya. Kenapa begitu? Karena memang orang Israel perlu minum. Jadi sekali lagi, Tuhan kasih mujizat pasti karena kita memerlukannya. Kita perlu sesuatu dan Tuhan berikan. Kalau kita nggak perlu, jangan harap Tuhan kasih, ya. Kalau kita nggak perlu, jangan harap Tuhan kasih, ya, karena Tuhan itu Tuhan yang baik, ya. Dia hanya memberi apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan memberi apa yang kita inginkan, itu bukan Tuhan namanya, itu namanya jin, ya. Kuberi kamu 3 permintaan, ya. Itu yang kita inginkan. Tapi Tuhan bicara apa yang kita perlukan. Dalam konteks pesta perkawinan di Kana, kondisi saat itu anggur habis. Berarti yang diperlukan apa? Anggur. Dan karena itu Tuhan memberi anggur pada hari itu, supaya apa yang diperlukan dapat diperoleh. Begitu juga ketika kita bicara tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka perlu makanan, mana Tuhan kirim. Mereka perlu air, Tuhan kirim air dari batu karang, dan banyak lagi mujizat. Mereka perlu kemenangan dari musuh, Tuhan berikan mujizat kepada bangsa Israel ketika melawan Amalek. Dan ketika mereka perlu jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka laut Teberau, laut merah. Tuhan buka sehingga orang Israel bisa memperoleh jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kenapa? Karena kita perlu jalan. Kalau kita nggak perlu jalan, saya yakin Tuhan nggak akan buka jalan, ya. Karena memang Tuhan nggak mau kita jalan, gitu ya. Nah, apa korelasinya dalam hidup kita? Ketika engkau masih diberikan mujizat kesembuhan, satu hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan memerlukan hidupmu, ya. Engkau masih perlu hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Terkadang kita sakit, Tuhan kasih kesembuhan, kita sakit COVID sampai sekarat, mau mati, ya. Saya lihat beberapa kesaksian di YouTube juga, setelah mereka diberikan kesembuhan oleh Tuhan, berarti satu hal yang dipahami, bahwa dia itu apa? Hidup dia Tuhan beri karena apa? Karena Tuhan punya maksud tertentu. Kalau Tuhan mau suruh kita melakukan sesuatu, tentu Tuhan kasih kita umur panjang, betul nggak? Karena apa? Karena itu yang kita perlukan. Ya, kalau saya sakit dan Tuhan memang nggak punya rencana untuk pakai saya lagi, saya mau berdoa sampai jengging untuk kesembuhan saya yakin Tuhan akan kasih. Kenapa? Ya memang Tuhan pengen panggil saya pulang, ya nggak? Tapi kalau Tuhan masih pengen pakai saya, pasti Tuhan kasih saya hidup, kasih saya kesehatan. Kenapa? Karena itu yang kita perlukan, ya. Ketika engkau dalam kondisi bangkrut, kemudian Tuhan kasih mujizat, engkau menjadi kaya, engkau diberkati berlimpah, itu mujizat dari Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Karena Tuhan memberi engkau berkat materi, tentu Tuhan punya maksud, ya. Karena engkau memerlukan itu untuk satu kasus di depan yang kamu nggak tahu, ya. Seperti juga pernikahan di Kana, mereka perlu anggur. Ketika kita memerlukan, Bapa kita yang di surga pasti memberi. Begitu juga dengan konsep ketika kita bicara tentang kita orang yang berdosa. Kita berdosa di hadapan Tuhan, apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan keselamatan, ya. Coba kita pikirkan, ya. Ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan, bukankah itu sebuah mujizat? Kenapa Tuhan berikan mujizat itu kepada kita? Ingat, tidak semua orang, ya, tidak semua orang dapat kasih karunia seperti kita, ya. Ketika kita mendapat kasih karunia, kita dapat diselamatkan, berarti Tuhan tahu kita memerlukan itu, ya. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan
dan betul-betul memerlukan keselamatan, Tuhan akan berikan. Sama halnya dengan mujizat air menjadi anggur, semua karena kita perlukan. Apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Itulah mengapa ikut Yesus tidak perlu khawatir. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Tapi kalau kita nggak perlu, ya Tuhan nggak akan beri. Kalau kita sakit dan kita nggak perlu sehat, karena memang Tuhan mau panggil kita pulang ke rumahnya, ya siap-siap saja. Karena apa? Ya berarti tugas kita di dunia sudah selesai. Yang penting kau percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Jangan pernah khawatir. Kalaupun kita mati, ada tempat yang terindah yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saya kembali mengingatkan untuk jemaat Gia Contur Kusumo, hari Minggu besok kita sudah ada ibadah, bahkan menurut peraturan wali kota sudah diperbolehkan 75% ya hadir. Jadi artinya kapasitas gereja itu bisa 120 orang ya. 120 orang karena kita bisa menampung 180 orang normal ya. Jadi 75% itu 120 ya mungkin ya 120 orang, tetapi kami majelis ya kami siapkan kapasitas 80 orang sementara, dan ibadah 2 kali pagi dan sore. Silakan yang mau beribadah. Terlebih lagi besok Minggu adalah minggu pertama di mana kita diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus ya, sehingga persiapkan hati, pastikan Yesus Kristus ada di dalam hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Tuhan kami ada sampai dengan hari ini. Karena Engkau-Nya, karena mujizat-Mu lah, karena kami ada di tempat ini. Karena apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Kesehatan Tuhan sediakan, materi Tuhan sediakan, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan sudah bebankan kepada setiap kami. Terima kasih ketika kami sudah melalui mujizat demi mujizat, tetapi biarlah kami melihat kembali bahwa Tuhan pasti punya rencana akan hidup kami. Dan biarlah ke depan kami tetap bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.